Halo pemirsa, selamat malam. Kabar hari ini kembali menyapa Anda, menyajikan beragam peristiwa baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Bersama saya, Anata Elita, kita mulai kabar hari ini. Informasi pertama, unjuk rasa anti pemerintah yang digelar oleh warga Haiti di ibu kota Port-au-Prince diwarnai bentrokan dengan aparat kepolisian. Pemirsa, 3 orang pengunjuk rasa terluka akibat tembakan peluru karet saat unjuk rasa anti kudeta militer di ibu kota Naypyidaw, Myanmar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, Gumilar Ekalaya, ditusuk oleh seorang pria yang berpura-pura sebagai tamu di kantornya di kawasan Kuningan Barat, Jakarta Selatan. Tak hanya Gumilar, pelaku juga menusuk seorang petugas pengaman yang mencoba menghalaunya saat berusaha melarikan diri. Pemirsa, sebuah minibus yang sedang mengisi BBM di SPBU Jalur Lintas Sumatera di Musi Banyu Asin terbakar. Percikan api tiba-tiba muncul dari dalam mobil saat operator SPBU sedang mengisi BBM. Pemirsa, kasus pembunuhan sadis menimpa seorang bocah perempuan yang masih duduk di kelas 2 sekolah dasar. Korban adalah anak kepala desa Hilioru 2, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Cuaca buruk yang terjadi di perairan Teluk Semaka, Kabupaten Tanggamus, Lampung, mengakibatkan sebuah perahu nelayan terbalik. Kemancanegara, pemirsa, Senat Amerika Serikat menyatakan sidang pemakzulan mantan Presiden Donald Trump konstitusional atau sesuai dengan konstitusi AS dalam voting yang digelar Selasa waktu setempat. Sebanyak 56 senator menyatakan iya dan 44 senator lainnya menyatakan tidak. Hasilnya menunjukkan 6 senator Republik membangkang dari garis partai. Pemirsa, petugas gabungan yang terdiri dari polisi, Satpol PP, dan Satgas COVID-19 berhasil membongkar praktik tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di salah satu tempat indekos yang ada di kawasan BSD Tangerang Selatan. Keberadaan jasa penyelenggaraan pernikahan atau wedding organizer yang mempromosikan nikah muda lewat situsnya menghebohkan dunia maya. Aisyah Weddings menganjurkan nikah muda pada perempuan muslim. Pemirsa, penyebab jatuhnya Sriwijaya Air SJ182 mulai terkuak. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di kabar hari ini. Pemirsa, jam malam di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menuai protes. Ratusan orang berkumpul menuntut dicabutnya peraturan jam malam. Dari data penyelidikan awal jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 bahwa autopilot pesawat Sriwijaya Air SJ182 tidak bermasalah. Namun untuk menyimpulkan penyebab jatuhnya pesawat, pihak KNKT menunggu data CVR. Seperti apakah lika-liku jalur gelap moge ilegal akan kami hadirkan info. Pemirsa, penggemar motor gede atau moge di Indonesia jumlahnya tak pernah surut. Konvoi moge kerap dijadikan ajang silaturahmi para pecinta moge. Namun di antara moge yang melaju di jalan raya, tak sedikit ada moge tanpa surat resmi alias no paper atau NP. Dan berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, sebuah bangunan masjid hanyut ke tengah. Pemirsa, Jakarta sering menangis. Seorang bayi di Makassar, Sulawesi Selatan dianiaya pacar ibunya hingga mengalami luka lebam di sekujur tubuhnya. Lantaran terbawa arus banjir Sungai Grindulu, sebuah bangunan masjid hanyut ke tengah laut. Pemirsa, ular piton dengan panjang 3 meter. Pemirsa, ular piton dengan panjang 3 meter ditangkap warga Kelepu, Ceper, Klaten, Jawa Tengah. Ular tersebut adalah ular kedua yang ditangkap warga. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di kabar hari ini. Kami sekali lagi ingin mengingatkan kepada Anda untuk tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan hashtag ingat pesan ibu, jaga selalu protokol kesehatan. Saya Anata Elita pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.